Dan Pendeta Paraji dipanggil Tuhan 5 Mei 2022 kemarin jam 10 menit 52 sampai detik-detik terakhir kami perjamuan kudus. Dan kemarin adalah perjamuan kudus terakhir Pendeta Paraji sebelum Papa masuk ke dalam kemuliaan, dalam pengorbanan, roh martir, dalam kekudusan yang selalu ditekankan oleh Pendeta Pariaji. Nah, Papa Pariaji selalu mengatakan apa yang ia cita-citakan, apa yang ia inginkan semuanya sudah ia dapatkan. Dan semua doanya ia katakan Tuhan sudah kabulkan. Beliau meninggalkan dunia ini luar biasa, minim penderitaan, minim rasa sakit. Pendeta Pariaji konsisten dan setia dalam mengajarkan visi yang Tuhan berikan kepadanya. Selamat jalan Papa. Papa menyelesaikan pertandingan luar biasa. Papa meninggalkan legacy yang luar biasa. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, secara khusus saya akan membahas satu ulasan yang penting dan menarik, dapat menjadi perhatian bagi kita semua, dengan judul Terharu dan Merinding. Kesaksian anak pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Detik-detik terakhir sebelum pulang ke sorga. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan terkait dengan hal ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Pendeta Pariaji dipanggil Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus kemarin, dan saya bersama dengan Papa sampai detik-detik terakhir kami perjamuan kudus. Dan kemarin adalah perjamuan kudus terakhir Pendeta Pariaji sebelum Papa masuk ke dalam kemuliaan. Dan Pendeta Pariaji dipanggil Tuhan 5 Mei 2022 kemarin jam 10 menit 52. Dan saya renungkan banyak angka 5 dan angka 2 di situ. Dan Tiberias Ministry berdiri 22 Mei, jadi jam 10 menit 52, 5 Mei 2022, 5522, 22 Mei adalah berdirinya Tiberias Ministry, sekaligus ulang tahun istrinya tercinta. Dan kita tahu signifikansi dari 5 roti dan 2 ikan, dan saya percaya ini legacy bagi kita, tanda bagi Gereja Tiberias. 5 roti 2 ikan berbicara mengenai kelimpahan, pelipat gandaan. Dan itu adalah satu mujizat dalam Alkitab yang ditulis dalam keempat Injil. Secara konsisten semuanya menulis mengenai mujizat tersebut. Dan saya percaya ini meninggalkan bagi kita. Kita boleh percaya mujizat, kelimpahan dan pelipat gandaan dalam Tuhan Yesus, dalam pengorbanan, roh martir, dalam kekudusan yang selalu ditekankan oleh Pendeta Pariaji. Secara KTP, Pendeta Pariaji berumur 77 atau 78, tapi umur sebenar beliau tahu lebih dari itu karena zaman dulu pencatatan dan dokumentasi tanggal kelahiran belum begitu bagus. Dan belum lama keponakan beliau, seorang dokter medis di Angkatan Darat, Dr. Puji, menyampaikan bahwa umur beliau paling sedikit 91-92. Tapi Pak Pariaji kadang terbuka kepada saya mengenai umur sebenarnya beliau. Papa selalu mengatakan kepada saya, Papa sebenarnya sudah tua, karena pada masa Jepang hampir lulus SD. Tapi Papa selalu tambahkan jangan bilang-bilang mama, saudara. Karena di depan mama umurnya rahasia. Tapi kita bersyukur Pendeta Pariaji sehat dan umur panjang dan hidup dalam kepenuhan yang luar biasa. Nah, Pak Pariaji selalu mengatakan apa yang ia cita-citakan, apa yang ia inginkan semuanya sudah ia
dapatkan. Dan semua doanya ia katakan Tuhan sudah kabulkan. Dan kami bersama beliau sampai detik yang terakhir, dan beliau masuk dalam kemuliaan dan meninggalkan dunia ini luar biasa, minim penderitaan, minim rasa sakit. Akhir-akhir ini khotbah beliau selalu mengenai persiapan berjumpa Tuhan, berkhotbah mengenai jubah, dan mama selalu berkata, Papa nggak usah ngomong tentang hal itu karena berbicara mengenai jubah dan ada penglihatan melihat jubah yang begitu banyak, dan Papa bertanya, apa Papa mau dipanggil Tuhan? Tapi mama tidak mau mengubris hal tersebut dan diskusi mengenai hal tersebut. Dan juga Pak Elfris mengingatkan, Papa pernah mimpi melihat kapal besar dan ada angka 352. Saya nggak mengerti angka 3-nya, tapi angka 5 dan 2-nya lagi-lagi ini saya yakin tanda bagi kita, khususnya jemaat Tiberias. Ada teman Papa di sini, Pak Anggoro, juga bercerita bulan lalu bercakap-cakap dengan Pak Paryaji hampir setengah jam, mungkin sejam di telepon, dan Pak Paryaji berbicara mengenai pensiun, dan hari ini beliau pensiun secara luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Kita harus menguatkan mama, dan ini berat buat mama karena papa suami yang baik sekali. Mereka tidak terpisahkan, kemana-mana selalu berdua. Kalau ke ruang tamu atau ruang makan saja harus bersama. Tapi kita akan kuatkan mama. Mama tidak sendiri, mama sama anak-anak, sama cucu, dan jemaat yang suportif, yang selalu doakan hamba-hamba Tuhan yang akan support mama sendiri. Dan khusus kepada jemaat Tiberias dan hamba Tuhan sekalian, hari Minggu tidak akan pernah sama lagi tentu saja. Karena hari Minggu tidak akan pernah sama tanpa Papa. Perjamuan Kudus tidak akan pernah sama tanpa Papa. Dan hari Minggu ini akan berat juga buat kita karena kita akan ibadah tanpa gembala sidang kita. Perjamuan Kudus adalah untuk mengingat Tuhan Yesus, tapi kita nggak bisa pungkiri, kita nggak mudah untuk lupakan Pak Paryaji, karena ketika mengucapkan perjamuan kudus, yang kita ingat pasti Pak Paryaji. Ketika melihat wajah-wajah jemaat masuk gedung gereja, tentu yang kita lihat adalah, yang kita ingat Pak Paryaji, dan itu tidak mudah bagi kita. Tapi kita harus kuat, dan kita akan kuat, dan kita akan move on walaupun tidak mudah untuk move on, karena kita dibimbing dan dituntun luar biasa oleh pemimpin kita. Dan hari Minggu ini tidak akan sama. Papa, kita sayang Papa, Mama sayang Papa, Mbak Ira, Aito, Agung, Seto sayang Papa, Ivan dan Jane sayang Papa, Christy, Michael, Jesse, Joanne, Ken, Kenneth, Sela, Charlotte sayang Papa. Semua pendeta, hamba Tuhan, jemaat Tiberias sayang Papa. Selamat jalan Papa. Papa menyelesaikan pertandingan luar biasa. Papa meninggalkan legacy yang luar biasa. Setiap perjamuan kudus dan kita lakukan minyak urapan, kita akan mengingat Tuhan Yesus. Tapi kita juga akui, kita susah ketika perjamuan kudus dan lakukan ibadah sakramen minyak urapan. Yang kita ingat, kita juga ingat Pendeta Paryaji yang konsisten dan setia dalam mengajarkan visi yang Tuhan berikan kepadanya. Selamat jalan Papa. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan menyaksikan pernyataan yang begitu jelas dari hambanya anak Pendeta Dr. Yesaya Paryaji.
beliau memberikan konfirmasi dan penegasan bahwa hambanya terkasih Pendeta Dr. Yesaya Pariaji telah meninggal dunia dan kembali pulang ke rumah Bapa di sorga, tepatnya tanggal 5 Mei 2022 jam 10:52. Saya Pendeta Berton Dababan mengucapkan selamat jalan kepada hambanya terkasih Pendeta Dr. Yesaya Pariaji ke rumah Bapa di sorga. Dan saya juga berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan sukacita yang penuh kepada ibu istri hambanya Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, kepada anak-anak, menantu, cucu, bahkan kepada seluruh keluarga besar Gereja Tiberias Indonesia. Saudara yang dikasihi Tuhan, terus terang saya sangat terharu dan merinding menyaksikan dan mendengarkan detik-detik terakhir di mana hambanya, anak dari Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama keluarga melihat dan menyaksikan langsung bagaimana kondisi keadaan dari hambanya Pendeta Dr. Yesaya Pariaji sampai menghembuskan napas terakhir, sampai meninggal dunia dan kembali ke rumah Bapa di sorga. Saudara dikasihi Tuhan, anak dari hambanya Pendeta Yesaya Pariaji memberikan konfirmasi dan penjelasan kepada kita bahwa detik-detik terakhir mereka bersama masih sempat melakukan perjamuan kudus yang terakhir sebelum masuk ke dalam kemuliaan. Saudara dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa Gereja Tiberias Indonesia atau Sinode Gereja Tiberias Indonesia ada di bawah pimpinan dan perintisan dari hambanya Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, yang kita tahu bersama juga sudah memiliki beberapa cabang di seluruh Indonesia, di berbagai provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga luar negeri. Jumlah jemaahnya cukup banyak. Hal itu jelas terlihat ketika beberapa kali dulu diadakan perayaan Natal di Stadion Utama Senayan. Tempat tersebut memuat banyak orang, baik itu di tribun maupun di bawah, semuanya penuh. Bisa diperkirakan sekitar 120.000 orang. Setiap mereka menyelenggarakan Natal, selalu penuh di sana. Jadi jemaatnya termasuk sudah banyak Bapak Ibu Saudara. Sekalipun barangkali kita akan berkata, itu kan ada datang dari gereja-gereja lain. Ya, tidak bisa dipungkiri. Karena kita sesama tubuh Kristus yang saling mensupport, mendukung, dan saling mendoakan. Saudara dikasihi Tuhan, ada beberapa bagian penting yang saya tangkap menjadi sesuatu yang berkesan di hati saya dari kesaksian yang disampaikan oleh hambanya, yaitu anak dari Pendeta Yesaya Pariaji. Yang pertama, beliau memberikan konfirmasi penegasan. Salah satu di antaranya yang menjadi ciri khas dari pelayanan hambanya Pendeta Dr. Yesaya Pariaji adalah pelayanan dalam mujizat. Dan memang ciri khas yang selama ini bisa menjadi pro dan kontra, yaitu terkait dengan minyak urapan dan perjamuan kudus, yang mana di sana telah disaksikan dan dialami banyak orang, di mana mereka mengalami pemulihan, keajaiban, mujizat, dan kesembuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya tidak akan mengulas atau membahas minyak urapan atau perjamuan kudus
yang di dalamnya ada terjadi mujizat dan keajaiban. Tapi secara khusus saya fokus kepada apa yang seringkali ditekankan oleh hambanya pendeta Yesaya Pariaji semasa hidup beliau. Itu terkait dengan pengorbanan, roh martir, dan hidup dalam kekudusan. Sekali lagi, yang seringkali ditekankan oleh hambanya pendeta Yesaya Pariaji bertitik tolak dari apa yang disampaikan oleh anak beliau adalah pengorbanan, roh martir, dan hidup dalam kekudusan. Memang yang menjadi visi dan misi mereka adalah mempersiapkan umat yang kudus dan siap masuk surga. Saudara dikasihi Tuhan, disinilah yang seringkali hambanya semasa hidup pendeta Dr. Yesaya Pariaji berkata, kalau aku dusta, dilempar aku ke neraka. Kalau aku bohong, dilempar aku ke neraka. Kalau aku berzina, dilempar aku ke neraka. Pernyataan yang begitu bombastis, tetapi hal itu pun bagi orang-orang tertentu bisa menjadi sebuah pro kontra. Ada yang berkata itu kesombongan rohani, tapi beliau tidak pernah menganggap itu sebagai sebuah kesombongan rohani. Tapi memang sudah menjadi habit dan kebiasaan beliau. Itu sebabnya berani memberikan penegasan seperti itu. Nah, yang memberikan penilaian secara akurat dan sempurna terkait dengan pernyataan itu adalah Tuhan Yesus sebagai hakim yang adil. Saya tidak mau terjebak ke dalam apakah itu benar atau tidak. Tapi kita belajar untuk mengerti dan memahami bahwa pernyataan seperti itu begitu tegas disampaikan oleh hambanya pendeta Dr. Yesaya Pariaji semasa hidupnya. Dan itulah yang ditangkap oleh para hamba Tuhan, para pendeta, pelayan Tuhan yang ada di sana. Bahwa ciri khas yang ditekankan adalah pengorbanan roh martir dan kekudusan hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beliau meninggal diperkirakan umur 77 sampai 78 tahun. Tetapi ada juga yang memberikan konfirmasi seperti yang disampaikan oleh anak dari hambanya pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Ada kemungkinan umur 91 sampai 92 tahun. Anak dari hambanya pendeta Yesaya Pariaji kembali memberikan penjelasan kepada kita bahwa seluruh cita-cita dan apa yang diinginkan oleh beliau terkait dengan pelayanan pekerjaan Tuhan telah tercapai. Bahkan doa-doa yang beliau naikkan kepada Tuhan semasa hidupnya telah dikabulkan oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu ini merupakan salah satu kepuasan tersendiri dari hambanya pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Apa yang beliau impikan, apa yang beliau cita-citakan, apa yang beliau inginkan terkait dengan pembangunan tubuh Kristus sesuai dengan panggilan, visi dan misi yang Tuhan percayakan kepadanya telah tercapai. Ini sangat luar biasa. Seperti firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai 8 dikatakan demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Di sini Rasul Paulus memberikan konfirmasi dan penegasan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Paling tidak indikasi yang disampaikan oleh anak dari hambanya pendeta Dr. Yesaya Pariaji bahwa apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan telah tercapai, mencapai garis akhir dan diakhiri dengan garis iman yang sangat luar biasa. Bahkan segala doa-doanya telah dikabulkan. Apa yang menjadi kerinduan, keinginan, cita-cita, harapan dan doa beliau telah dikabulkan oleh Tuhan.
Saya mau kasih tahu, salah satu bentuk kesuksesan dalam hidup ini adalah ketika kita berfungsi secara efektif, efisien, optimal, maksimal, sesuai dengan potensi, karunia, talenta, panggilan, visi, dan misi yang Tuhan taruh dan percayakan dalam diri kita. Ini merupakan kesuksesan di mata Tuhan. Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi, itu bukan lagi sesuatu yang asing bagi kita. Sejak Yesus pun kurang lebih 2000 tahun yang lalu di dunia ini, ada juga yang pro dan kontra. Itu sudah menjadi realita, kenyataan yang tidak bisa dibantah dan dipungkiri. Saya tidak akan fokus terarah kepada pro dan kontra yang ada di dalam kekristenan sendiri terkait dengan kehadiran eksistensi pelayan hambanya Pendeta Dr. Isaya Paryaji semasa beliau hidup. Yang kita tahu bersama, tanggal 5 Mei 2022, tepatnya jam 10.52, beliau telah berpulang dan masuk ke dalam kemuliaan, yaitu kembali ke rumah Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pesan berikutnya yang disampaikan oleh hambanya, anak dari Pendeta Dr. Isaya Paryaji. Beliau minim penderitaan dan minim rasa sakit. Saya juga secara pribadi berdoa kepada Tuhan ketika saya dipanggil oleh Tuhan kembali ke rumah Bapa. Saya rindu akhir hidup saya oleh kemurahan dan perkenanan Tuhan, saya minim mengalami penderitaan dan minim mengalami rasa sakit. Saudara dikasihi Tuhan, ini merupakan sesuatu ending yang sangat indah, sangat mengerikan dan memprihatinkan ketika seseorang itu sebelum dia meninggal harus mengalami penderitaan mungkin bertahun-tahun. Saya tidak mengatakan itu sesuatu yang salah, berdosa, dan keliru, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi memang begitu indah ketika kita kembali ke rumah Bapa di sorga dalam keadaan yang minim mengalami penderitaan dan minim mengalami rasa sakit. Ini sesuatu yang sangat bagus menurut saya. Sama seperti ayah saya. Beliau tidak melewati proses rumah sakit, tidak melewati proses sakit dulu di rumah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak. Tapi beliau meninggal pada saat beliau hidupnya berarti bermanfaat bagi orang lain. Tiba-tiba saja begitu meninggal. Saudara dikasihi Tuhan. Bahkan yang sangat luar biasa, di akhir dari hidupnya, detik-detik terakhir, beberapa bulan atau minggu sebelum beliau pulang ke rumah Bapa di sorga, beliau sering mengkhotbahkan tentang persiapan berjumpa dengan Tuhan. Mengkhotbahkan terkait dengan jubah. Jubah itu adalah sesuatu yang kita kenakan. Kalau konteks kekristenan sering dipahami sebagai kebenaran. Mengenakan kebenaran sebagai modal yang sangat dahsyat luar biasa bagi kita untuk mempersiapkan diri pulang ke rumah Bapa di sorga. Jadi ada hal-hal yang benar-benar secara khusus di akhir hidupnya beliau mempersiapkan diri dengan sesuatu yang sangat kontekstual, relevan dengan umur beliau yang sudah lanjut 77-78 tahun, atau ada perkiraan 91-92 tahun. Beliau sering mengkhotbahkan tentang bagaimana berjumpa dengan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, saya pikir ini tidak sesuatu yang kebetulan, sesuatu yang inspiratif bagi kita. Beliau tidak membicarakan tentang dunia, tentang uang, tentang harta, mamon, kekayaan, dan lain sebagainya. Di akhir hidupnya, beliau fokus bagaimana berkhotbah, mempersiapkan diri berjumpa dengan Tuhan. Sesuatu yang sangat inspiratif, membuat kita terharu dan merinding. Bagaimana di dalam sisa hidup kita masing-masing nanti, apa yang kita bicarakan. Allah bisa karena biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir hidup kita, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar hati kita, pikiran kita, hidup kita, kapanpun Tuhan panggil kita kembali ke rumah Bapa, yang kita ingat adalah perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara sorga. Mari kita memandang dunia ini dari sudut pandang sorga. Jangan sampai kita memandang sorga dari sudut pandang dunia. Tidak ada selera kerinduan bagi kita untuk mempersiapkan diri, berjaga-jaga dalam menantikan akhir hidup kita, atau menantikan Kristus datang pada kali yang kedua.
Saudara dikasih Tuhan. Salah satu hal yang membuat saya juga merinding ketika hambanya, anak dari pendeta Dr. Yesaya Pariaji berkata, kita akan mendoakan, mensupport, mendukung Ibu Gembala, istri dari hambanya, pendeta Dr. Yesaya Pariaji, di mana beliau merasa sangat kehilangan. Secara manusia berduka dan bersedih. Karena memang selama ini mereka adalah pasangan yang sangat kompak. Kemana-mana bersama. Dalam konteks menjalani kehidupan. Dalam konteks melayani. Mereka memang benar-benar pasangan yang seimbang. Dan istri hambanya pendeta Yesaya Pariaji berperan sebagai penolong yang sangat baik. Dan dikatakan oleh anaknya, pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bahwa pendeta Dr. Yesaya Pariaji di masa hidupnya menjadi seorang suami yang sangat baik. Seringkali bersama-sama. Bahkan ketika di rumah atau mau ke meja makan pun seringkali bersama-sama. Saudara dikasihi Tuhan. Ini sesuatu yang sangat inspiratif. Dari permulaan mereka menikah sampai maut memisahkan, mereka tetap setia sebagai pasangan yang diberkati oleh Tuhan dan sama-sama bergandeng tangan melayani, mencintai, mengasihi Tuhan dan melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Luar biasa. Anak dari hambanya pendeta Yesaya Pariaji berkata, kita harus kuat. Dan yang sangat juga membuat saya merinding, Pak, kita disebutkan nama-nama dari anak-anaknya, cucu-cucunya, termasuk mama sayang kepada papa. Beliau juga mengatakan, papa telah menyelesaikan pertandingan luar biasa. Sangat ajaib dan sangat luar biasa. Ada banyak orang hanya di tengah atau di permulaan semangat dalam mencintai, mengasihi Tuhan, dalam melayani Tuhan. Tapi hambanya menurut pengakuan dari anak pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bahwa pendeta Dr. Yesaya Pariaji telah menyelesaikan pertandingan secara luar biasa dan selalu konsisten, setia menjalankan, menghidupi dan mengajarkan visi yang Tuhan telah berikan kepadanya sampai akhir hidup atau akhir hayatnya. Luar biasa sekali. Jadi sesuatu yang dipercayai, diyakini, menjadi visi yang Tuhan taruh dalam hati dan hidupnya. Dia tetap konsisten dan setia menjalankan, menghidupi, dan mengajarkan sampai pada akhir hayatnya. Luar biasa.